Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Lini Agustin, NPM 234010263, kelas Manajemen G. Di sini saya akan mengulas kembali kasus tentang kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun adalah sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena ukurannya yang besar dan reputasinya yang sebagai pesantren eksekutif, tetapi juga karena keterlibatan pendirinya, yaitu Panji Gumilang, dalam beberapa kasus kontroversial yang mempengaruhi citra pesantren tersebut. Kontroversi yang pertama ada saf sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sorotan pertama muncul dari media sosial, yaitu bermula karena unggahan saf sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara jemaah laki-laki dan perempuan di Ponpes Al Zaitun. Dilansir dari kompas.com, Kamis 29 bulan Juni 2023, dalam unggahan tersebut tampak ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan saf laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan sholatnya juga dilakukan dengan jarak yang cukup renggang. Dari kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Kontroversi yang kedua adalah perempuan boleh jadi khotib sholat Jumat. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun pun kembali berlanjut dengan beragam pernyataan dari pimpinan ponpesnya. Panji Gumilang, salah satu yang disorot adalah saat ia menyebutkan bahwa perempuan boleh menjadi khotib atau pengkhutbah dalam ibadah sholat Jumat. Dilansir dari Tribun, pernyataan Panji itu disampaikan dalam tayangan YouTube program Kick Andi pada 28 bulan Juni 2023. Menurutnya, perempuan boleh memiliki hak untuk hidup dan beragama, termasuk menjadi seorang khotib. Saya yakin bisa. Ini adalah manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi khotib, kata Panji Gumilang. Saya baru bercita-cita itu. Saya umumkan, wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib yang baik, yang perempuannya, tambahnya. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fakta bahwa Nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menyampaikan bahwa fatwa tersebut menjelaskan tentang ibadah sholat Jumat yang merupakan kewajiban muslim laki-laki dan mubah atau boleh tidak diwajibkan dilakukan untuk perempuan. Sementara itu, khutbah merupakan bagian dari ibadah madlah yang dilakukan harus mengikuti ketentuan syariat, diantaranya harus dilakukan oleh laki-laki. Khutbah Jumat yang dilakukan wanita di hadapan jemaah laki-laki, hukumnya khutbahnya tidak sah, kata Asrorun, dikutip dari kompas.com. Ia mengatakan keyakinan Panji Gumilang bahwa perempuan boleh menjadi khutbah merupakan keyakinan yang salah dan harus diluruskan. Dan yang ketiga, adanya dugaan tindak pidana dari pimpinan Ponpes. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Dikutip dari Tribun, ia mengatakan bahwa terdapat dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik Ponpes Al Zaitun. Kendati demikian, Mahfud tidak mengungkapkan secara rinci terkait unsur pidana yang terdapat dalam kasus tersebut. Menurutnya, dugaan unsur pidana ini akan ditindaklanjuti oleh Polri, termasuk pasal apa yang akan terjerat dalam kasus itu. Sementara itu, Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Ponpes Al Zaitun, Firdaus Syam, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait dengan kontroversi pemahaman keagamaan, dugaan tindak pidana dan perdata, tindak kekerasan, dan sumber penggalangan dana.
Dugaan kuat ada tindakan kekerasan juga berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Juga bagaimana penggalangan dana sumber-sumber keuangan, katanya dilansir dari kompas.com. Kontroversi yang keempat adalah Pondok Pesantren Al Zaitun terafiliasi NII. Firdausyah menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi temuan terkait Pondok Pesantren Al Zaitun yang terafiliasi dengan Gerakan Radikal Negara Islam NII, Negara Islam Indonesia. Data tersebut nantinya akan dijadikan dasar penentuan fatwa ke depannya. Ada simpulan terkait dengan NII pada 2002. Nah, penelitian sekarang ada kemajuan terkait dengan pelanggaran terkait pemahaman keagamaan, ujarnya dikutip dari kompas.com. Temuan terkait afiliasi NII dapat dilihat dari pernyataan Panji Gumilang yang didapat oleh MUI. Ada kalimat-kalimat dari aspek kaidah yang menjurus pada gerakan NII. Ada dugaan kuat pernyataan dari Panji dari aspek kaidah keagamaan itu patut diduga kuat. Ya, adalah ajaran NII, kata dia. Kendati demikian, Firdaus tidak menjelaskan secara rinci pernyataan apa yang dinilai sebagai bentuk afiliasi terhadap NII. Solusi dari kontroversi atau kasus Pondok Pesantren Al Zaitun itu saya menemukan dari salah satu gubernur Jawa Barat, yaitu Muhammad Ridwan Kamil, mengatakan bahwa penyelesaian masalah yang menerpa Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak dan para santri yang sudah terlanjur bersekolah di sana. Pesantren direkomendasikan untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberikan solusi agar ribuan anak yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan yang seadil-adilnya, kata Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini juga mendukung Kementerian Agama yang akan membekukan izin Pondok Pesantren Al Zaitun jika terbukti menyebarkan ajaran sesat. Dia mengatakan proses pembekuan hingga pembubaran ini dapat dilakukan jika ada kajiannya. Hal ini dikarenakan ada banyak pelajar di Al Zaitun yang harus dipikirkan masa depannya, serta aset berupa lahan 1.200 hektar yang dimiliki oleh Al Zaitun saat ini. Lebih lanjut, Gubernur Ridwan Kamil juga membenarkan tentang informasi bahwa ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun untuk membiayai aktivitas kelompok negara Islam Indonesia. Namun, Gubernur Ridwan Kamil menegaskan hal itu berupa indikasi, sehingga pihaknya meminta masyarakat dan juga para ulama untuk bersikap tenang dalam menyikapi polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.